Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay channel Artisan Official lagi. Semoga kalian selalu sehat, berkabar kalau untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Guys, semua res masalah kesam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang terus memajikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Hari ini gimana apa? Biasa ya, heboh ya teman-teman kita itu di luar sana. Sekarang itu ya banyaknya komplainan dari orang lokal. Terus juga kemarin video viral sampai diangkat di media lokal ya, di Dimsum itu kan yang waktu TST kejar-kejaran ya kan. Ini kan menjadikan imigrasi itu bahwa ternyata memang kita harus action nih, bagaimana caranya untuk bisa mengelabuhi cece-cece yang lebih pintar daripada mereka mungkin ya. Target jembatan Mongkok ini kan sudah ibaratnya sudah agak sedikit renggang ya, hanya beberapa oknum saja yang masih ngeyel gitu kan ya, tapi nanti juga akan kena batunya gitu kan. Nah sekarang target pasarnya ini adalah di Causeway Bay. Jadi imigrasi itu kan ada mungkin ini seniornya ya, mungkin yang langsung turun tangan gitu kan, karena dilihat dari usia wajahnya juga udah pada tua-tua ini imigrasinya ini cuy, yang ibaratnya mereka ini mukanya itu kayak muka ini petugas sampah cuy. udah ubanan apa ya. Jadi ceritanya ini terjadinya di daerah Victoria Park ya, depannya lapangan itu di sebelahnya Jiso itu kan. Nah kan biasanya di situ kan banyak orang jualan bakso, masih nggak tuh cuy di situ. Jadi petugas imigrasi itu ya berpose seperti petugas sampah dan dia juga mepet-mepet di box sampah yang warna hijau itu cuy. Nah, kena juga nih targetnya, pekerja migran yang melakukan transaksi jualan minuman dengan jualan ibaratnya ya jajan-jajanan kayak gitu ya cuy ya. Akhirnya dibekuk oleh satpam yang pakai seragam putih sama yaitu tadi tukang sampah, dikiranya kita tukang sampah cuy. Ternyata saat tukang sampah itu ibaratnya memanggil petugas imigrasi yang ada di sana ya kan. Petugas imigrasi yang laki-laki ini juga udah tua juga berlari cuy. Baru yang petugas sampahnya ini langsung ngilang gitu cuy. Karena mungkin takut di video kalian gitu kan mukanya ketahuan, jadinya nantinya udah ketahuan ini ya kan. Akhirnya petugas laki-laki datang menghampiri mbaknya di kepung ya di situ. Baru mereka menggunakan card yang menyatakan bahwa moyuk kita imigrasi gitu. Ya kita nggak bisa apa-apa gitu. Selain kita bisa memvideokan, lah kasihan ya kasihan gitu. Kalian bukan yang memvideokan. Akhirnya mbaknya ketangkap ya cuy ya. Dan ini biasanya diminta sunfencing dan langsung dibawa ke imigrasi untuk diadili biasanya. Nah celakanya nih, kalau misalkan mbaknya ini statusnya OS, kosongan, atau paper, ya pastinya dia akan langsung dijokam, langsung dituntut ya, ibaratnya part-time. Kan nggak boleh, OS paperan juga nggak boleh kerja, apalagi bisnis untuk menghasilkan uang gitu. Mereka langsung dijokam. Tapi kalau masalahnya si mbaknya ini punya majikan, otomatis majikannya akan ditelepon. Tahu nggak cecenya berjualan di luar sana? Yang pasti kalau kita sudah ditangkap, bayangkan nih kalau kamu yang ditangkap cuy. Kita tuh udah nggak punya pilihan gitu. Selain ya kita terima aja gitu kan keadaan ini. Terus bayangin majikan kalian ditelepon, kalau majikannya emlay atau kemuk ya, kalian pasti langsung diterminate. Kalau diterminate, otomatis kalian bisa menjaminkan nggak nih ke imigrasi uang jaminan kalian. Otomatis kalau majikan nggak mau jadi penjamin kalian, otomatis agensi mau nggak jadi penjamin kalian. Kalau nggak, otomatis menunggu prosesnya kalian menjaminkan beberapa uang supaya kamu bisa keluar. Berarti kan statusnya kalian itu adalah tahanan luar gitu, yang harus wajib lapor lagi, wajib lapor sampai persidangan hakim. Kalau sampai persidangan hakim nih ya, kamu mengakui bahwa kamu jualan, ya pastinya akan disel prodeo. Tapi untuk proses sampai menuju hakim, ini pengalaman teman-teman kita yang jualan, ada yang 8 bulan, ada yang 7 bulan, ada yang 9 bulan, cashnya ya, untuk menunggu persidangan itu. Dan endingnya ya pasti akan bermasalah. Tapi kalau kalian baru pertama kali jualan, ya kan, proses 8 bulan, itu kayak mbaknya nih, ada yang jualan cilok ya, pada waktu itu Kaisang pernah cerita. Dan kalau misalkan baru pertama kali ketangkap, itu biasanya masih mendapat pengampunan hakim. Tuh
kamu tinggal diperingati. Nanti dalam 2 tahun kamu tidak boleh jualan lagi. Kalau kamu jualan lagi, ya udah kamu langsung di penjara. Nah ini, jadi mereka yang biasa aja gitu kan, mereka yang udah keluar gitu kan, kalau misalkan mereka ketangkap, prosesnya sebenarnya aslinya ribet cuy. Hanya saja mereka berbohong kepada kita bahwa semuanya aman-aman aja. Kalau terjadi dengan dirinya, ya pastinya sanggup nggak sanggup gitu kan. Harus datang laporan lagi, sampai 8 bulan menuju hakim mengakui, iya Pak Hakim, saya jualan, saya salah dan saya minta maaf. Saya dengan rekod kerja di rumah majikan baik, saya tidak punya case lain, mohon diampuni. Nah, di sini kebijakan pengakuan ini dihargai oleh hakim. Karena hakim masih menghargai kita gitu cuy. Karena hakim masih menimbang kita butuh kerja gitu kan. Melakukan alasan tersebut ya karena kamu mungkin punya banyak hutang di luar. Hakim tuh masih menghargai kamu gitu kan. Nah yang saat kamu sudah diberikan pengampunan hakim, apakah kamu tetap jualan? Ataukah kamu tobat? Itu pertanyaannya. Iya kan? Kalau Kaisam kalau orang yang ngedablek mah mau dapat pengampunan hakim juga ngedablek aja ya, tapi kita cuma berbicara SOP-nya saat kalian jualan ketangkap ya seperti ini gitu kan. Beda cerita kalau misalkan majikannya nggak mau, berarti kalian tahanan luar ya terus aja, berarti kalian harus tidur di mana gitu kan, biaya hidupnya dari mana, dan gajinya sudah tidak punya gaji, mending aja majikannya yang mau nge-backup. Punya masalah pun kita pasti digaji. Nah ini yang majikan yang nggak mau, ya udah kita jadi gelandangan coy di luar, ya kan, berdalih pengen mendapatkan penghasilan lebih gitu kan, ujung-ujungnya ya kita sengsara sendiri. Kalau kayak Tisha masih ada visa dan kita sudah diampuni sama hakim, bisa nggak kalau kita ganti majikan? Kalau kamu rekodnya finish, ya kamu bisa ganti majikan. Tapi imigrasi itu pun akan meminta surat jaminan dari majikan baru dengan case kamu yang sudah di close itu. Mau nggak majikan baru itu menerima kasus kamu yang pernah jualan itu? Kalau majikan barunya oke, berarti kamu sama majikan baru membuat pernyataan ke imigrasi bahwa mereka saling menerima dan visa kamu turun. Tapi permasalahannya, ada nggak majikan baru yang mau menerima cash kita jualan? Ya kan? Kalau majikan barunya menolak, ya berarti di sini kita mengambil kesimpulan bahwa kita akan sulit mendapatkan majikan baru yang menerima dengan kasus jualan kita walaupun itu sudah diampuni hakim. Karena catatan itu sampai kapanpun imigrasi punya catatannya cuy. Dan imigrasi akan menanyakan kepada kamu, kalau kamu masih pengen kerja, bisa nggak majikan baru itu mengcover kamu? Itu pertanyaannya. Sulit kan? Maka dari itu, dari kejadian ini, janganlah kita itu sok-sokan menantang hukum atau aturan. Kita mungkin bisa ditipu oleh teman-teman kita yang merasa bahwa oh jualan itu nggak apa-apa kok, resiko ditanggung sendiri. Orang yang mengarahkan kamu, udah jualan aja nggak apa-apa kok, kita juga aman kok. Sesungguhnya mereka adalah teman yang sesat cuy. Coba kalau kita santai aja gitu kan, kayak Kaisam nih, udah, ya kan, Kaisam itu pergi belanja itu, balik lagi libur ya libur gitu kan, udah gitu aja, nggak usah ribut ya, nggak usah ribet gitu kan. Terus juga buat kaliannya yang beli ya, kalian tuh adalah pendukung pertama orang yang berjualan ilegal. Kalian tahu nggak kenapa mereka itu berjualan makanan, makanannya itu tidak dibagi-bagikan? Karena untuk berjualan makanan di Hong Kong itu harus ada izin dari Departemen Kesehatan Lingkungannya, FEHD ya. Itu tuh harus ada izin saat kita jualan makanan. Beda nih kayak misalkan warung Chandra. Itu punya lisensi untuk jualan makanannya, dia punya lisensi. Kita jualan ibaratnya di jembatan makanan. Kenapa Pade itu lebih membuang itu makanan? Karena nggak ada izinnya. Ini sehat atau nggak? Higienis atau nggak? Nah itu alasannya kenapa Pade itu buang semua makanan saat razia. Ya mungkin dari pikiran kita, sayang lah itu ya makanannya masih bagus loh kok Pade nggak dibagi-bagiin aja. Karena tidak ada izinnya dan tidak ada kepastian bahwa makanan itu sehat dan higienis. Nah itu makanya alasannya kenapa Pade itu membuang makanan-makanan yang ada di jembatan-jembatan itu ya. Terus juga toko Indonesia. Terus toko Indonesia boleh nggak KSM jual makanan? Ya aslinya sih yang nggak boleh ya. Karena apa? Karena toko Indonesia yang jualan makanan nih ya, yang dari anak overstay atau paperan, itu pun harus punya lisensi, izin dari itu tadi, Dinas Kesehatan Lingkungan. Jadi toko Indonesia itu hanya toko kelontong cuy. Kalau untuk makanan, dia harus punya lisensi lagi dari Kesehatan Lingkungan itu. Ya kan?
Jadi kalau misalkan toko Indonesia jualan makanan, apakah itu boleh? Sebenarnya aturannya yang nggak boleh. Tanyakan sama toko Indonesia, punya ini nggak, izin nggak dari departemen makanannya. Nah ini, makanya juga toko Indonesia ini menjadi sumber mata pencarian anak OS, anak paperan yang jual makanan. Tanyakan tuh toko Indonesia. Sok, disengiti yang bapak ya tisam. Ya tapi memang aturannya seperti itu kan. Kita juga nggak bisa berbohong kan. Kalau misalkan toko Indonesia tuh hanya jualan kelontong. Kalau untuk jualan makanan dia harus punya lisensi lagi untuk makanan itu, cuy. Jadi nggak semua juga yang dijual di toko Indonesia makanannya sehat. Karena apa? Karena kita juga nggak tahu dia udah punya izin atau belum. Nah itu. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.